Cek, 1. Halo, salam kenal. Namaku Ari dan sekarang tanggal 12 Januari ya. Ya, alasan aku bikin video ini sebenarnya karena pengen bisa cerita mungkin ya atau sharing. Kalau di sekarang aku umur 30 tahun ini masuk umur 30 dan aku mau merasa mungkin banyak orang juga merasa bahwa apa ya, kita tuh mulai kayak bingung harus ngapain gitu kan. Dan uh, meskipun aku udah kerja sekarang itu juga kayak apa ya, itu bukan suatu yang menjadi hal yang memuaskan dalam hidup gitu. Bahwa uh, kerja itu ya gini-gini aja gitu kan. Memang mungkin hanya buat beberapa orang sih, cuman aku merasa kayak gitu karena uh, pekerjaan yang sekarang aku ambil itu nggak sesuai dengan pengalamanku belajar sih. Jadi mungkin dari situ yang membuat apa ya, ada perasaan tidak puas dengan hidup bahwa kenapa sih hidup itu kayak gini gitu ya. Kerja kok ya kerja sih kerja tapi apa ya, tiap hari tuh nggak ada something yang kita datang, kita duduk, kita kerja, kita melakukan sesuatu yang memang kita memberikan manfaat buat eh, mungkin dalam konteks perusahaan ya kalau tempatku kerja gitu kan. Dan pulang itu dengan oh ya hari ini aku ada beberapa hal yang aku lakukan dan aku eh, seneng gitu bisa melakukan itu karena benefitnya aku bisa membantu perusahaan gitu kan. Ya kegalauan yang seperti itu sih yang lagi aku alami ya. Dan eh, dari kegalauan itu juga aku mikir apa ya yang bisa dilakukan buat sekarang itu untuk at least aku punya sesuatu yang aku bisa lakukan dan aku senang menjalani atau melakukan itu gitu kan. Tapi tanpa apa ya mengganggu, bukan, tanpa menjadi beban gitu kan. Yang ya pada akhirnya aku merasa mungkin ada orang yang ditakdirkan itu dia bisa mendapatkan progres hidup yang linear, lurus gitu kan, lurus-lurus aja dari dia kuliah, karir kerjanya itu sejalan dengan apa yang dia pengen, terus progres karir dia itu juga bagus gitu kan, kerjaan dia uh, oke lah dengan dan ya aku mungkin merasa uh, takdirnya bukan kayak gitu ya. Maksudnya kerja itu hadir untuk ya mencari nafkah gitu kan, menghidupi diriku. Tapi untuk melakukan hal yang aku senangi itu mungkin belum menjadi uh, rezeki ya untuk mendapatkan oh aku bisa melakukan ini sesuai passion yang memang aku senengin gitu kan. Yang salah satu passion gue sebenarnya video dan foto gitu. Hal-hal yang berbau visual lah. Aku cukup senang melakukan itu dan memang waktu kuliah itu waktu aku kuliah ambil komunikasi dan fokus di broadcast itu memang itu menjadi hal yang istilahnya sangat senang banget dilakukan. Sampai memang tugas kuliah yang harus bikin kayak film pendek itu enjoy aja ngejalaninnya gitu. Tapi sekarang dengan kerjaan yang aku jalani itu beda banget 180 derajat dan ya aku merasa
eee, hal-hal yang aku senangi kayak video itu, apa ya, jadi tertinggal gitu kan. Mungkin ada beberapa temanku yang pada akhirnya dia bisa berkarir di sana, di industri kreatif yang memang, eee, dia menjadi videographer atau fotografer gitu kan. Tapi ya ada juga sih sebenarnya temanku yang ya akhirnya harus, eee, apa ya, kalah dengan keadaan mungkin. Eee, ya akhirnya karirnya nggak di sana gitu. Ya akhirnya aku mau mungkin coba lagi ya, maksudnya membuat kon konsep video yang, cerita tentang apa sih yang kita sebagai orang di umur segini tuh mungkin pikirin gitu kan. Sama kayak mungkin kalau kita ngobrol sama teman-teman kita tuh bisa ngobrol yang sampai mungkin subuh berjam-jam, ngobrolin dari hal yang receh sampai yang filosofis gitu kan. Ya mungkin kayak gitu. Dan aku pengen ya sekedar sharing aja sih apa yang dirasakan, dialamin, atau mungkin ada uh, knowledge knowledge baru yang aku bisa share ya in context of buat kita memanfaatkan pengetahuan tuh buat ningkatin atau upgrade diri kita sendiri gitu sih. Yang kebetulan aku juga suka baca buku. Ya sempet berhenti, enggak timbul tenggelam lah. Tapi beberapa bulan ini aku coba membiasakan itu lagi dan aku nemu satu buku bagus ya yang ngomong tentang eh, bagaimana kita tuh harus punya istilahnya sebuah satu sistem yang eh, bisa menampung informasi di luar otak kita. Jadi bukunya itu judulnya Building a Second Brain yang ditulis oleh Tiago Forte dan ya dari buku itu aku Eee, tertarik dengan poin bahwa salah satu cara kita memanfaatkan informasi, bukan hanya dengan disimpan, tapi juga kita mengekspresikan itu, gitu. Kita harus, nge-share apa sih knowledge yang kita dapat, kita manfaatin dan kita bisa, eee, mengolah itu menjadi sebuah konten atau konsep produk yang bisa kita presentasikan gitu ke orang, kita bisa share ke orang dan orang bisa dapat manfaatnya gitu. Ya semoga mungkin ke depan aku bisa melakukan hal itu dan at least, yang aku obrolin itu nggak hanya tentang bagaimana kita menerima kenyataan itu, tapi kita juga bisa at least we try to do something yang ya kita at least mencoba gitu. Meskipun kita nggak tahu hasilnya akan berhasil atau tidak. Tapi kalau memang kita nggak apa ya, eee, akhirnya juga kita akan stuck di situ-situ aja sih. So ya mungkin untuk sharing kali ini seperti itu dan mungkin ke depan aku akan bahas lagi karena memang menurutku bukunya bagus sih. Oke, thanks.